Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa fundamental untuk kuartal ketiga dari saham Unik ya. Seperti biasa, disclaimer dulu, jadi semua informasi dan data yang dipakai dalam video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di saham tersebut. Karena setiap investasi mempunyai potensi keuntungan dan juga risiko kerugian. Jadi teman-teman harus membekali diri teman-teman dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan dan kerugian tersebut sebelum mengambil keputusan. Keputusan dalam investasi teman-teman haruslah merupakan keputusan individu, jadi kami nggak bertanggung jawab apabila di suatu hari nanti ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas teman-teman. Kita company profile PT Unggul Indah Cahaya ini atau UIC ini berdiri pada tahun 1983 dan mulai beroperasi pada November 1985. Dan ini teknologinya lisensi dari YOP LLC Amerika Serikat dan produk utamanya adalah alkyl atau EBI yang merupakan salah satu bahan utama dari deterjen ya. Dan uh, unit ini merupakan produsen tunggal ya untuk alkyl benzen ini di Indonesia dan memproduksi dua jenis alkyl benzen yaitu linear alkyl benzen atau LAB dan branch alkyl benzen atau BAB. Dan produk sampingannya ada healthy alkylate atau HA dan light alkylate atau LA. Dan unit ini memiliki 3 unit pabrik yang semuanya berada dalam satu lokasi dengan total kapasitas produksi untuk saat ini di 270.000 metrik ton per tahun ya. Dan ini kombinasi dari LAB dan BAB. Dan unit ini merupakan perusahaan dengan kapasitas produksi yang terbesar ya dalam satu lokasi di kawasan Asia Pasifik dan telah berhasil memperkuat posisinya di kawasan ini dengan melakukan investasi pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri sejenis di Indonesia, di Vietnam, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Dan unit ini mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 November 1989 dengan harga IPO waktu itu di 17.250 dengan IPO share waktu itu di 9 juta lembar. Untuk kepemilikannya nih, unit ini dimiliki oleh PT Aspirasi Luhur dengan presentasi kepemilikan di 36,35% dan PT Alas Pusaka di 11,39%, PT Salim Chemical Corporate di 10,34% dan PT Lautan Luas Tbk di 5,96% dan masyarakat di 35,96%. Sedangkan saham treasury-nya ini di bawah 0,01% dan Pak Heni Sutanto atau komisaris di 0,08%. Dan untuk anak usahanya ada PT Petro Sentral di 61,72% dan PT Unggul Indah Investama dan anak usahanya di 99,99%, Yuik Vietnam dengan presentasi kepemilikan 100% dan Universal Interchemical Corporation dan anak usahanya dengan kepemilikan 100%. Kita beralih ke eksekutifnya. Untuk board of director, presiden direkturnya ada Pak Yani Alifen dan dengan wakil presiden direktur Pak Jazuli Sadani dan direktur di sana ada Pak Jimmy Nasrin dan Bu Lili Setiadi. Sedangkan untuk board of commissioner, presiden komisionernya ada Pak Erwin Sujono dan wakilnya ada Pak Hani Sutanto. Sedangkan komisionernya ada Pak Teddy, Pak Indrawan dan Pak Franciscus. Sedangkan independen komisionernya ada Pak Farid Haryanto. Kita ke laporan laba rugi ya. Di sini saya coba tampilkan untuk laporan laba rugi kuartal ketiga secara TTM ya, dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk pendapatan di sini ada penambahan sekitar 8% ya dibanding tahun lalu. Dan beban pokok penjualannya ini ada efisiensi, ada pengurangan sebesar 4% dan laba kotornya ini naik
66% ya. Ini karena ada kenaikan pendapatan dan pengurangan beban pokok, jadi kenaikan laba kotornya ini sangat signifikan. Dan total beban usahanya juga naik 8% dan laba usaha naik 95%. Sedangkan penghasilan atau beban lain-lainnya naik 23%. Untuk laba sebelum pajak ada kenaikan 93%, beban pajak penghasilannya juga naik 52%, laba bersih tahun berjalannya naik sangat signifikan 109%, dan pendapatan komprehensif lainnya turun 29%, dan laba komprehensifnya naik 103%, laba entitas induk juga naik 109%, sedangkan EPS TTM-nya ini naik 2 kali lipat ya, 109%. Kita beralih ke neraca. Untuk kas dan setara kasnya ada kenaikan 62%. Begitu juga piutang usahanya ada kenaikan 21%. Piutang lain-lain ada kenaikan 43%. Inventorinya juga naik 17%. Dan aset lancar lainnya juga naik 23%. Sehingga total aset lancarnya naik 33%. Untuk aset tidak lancar, di aset real estate-nya ada kenaikan 4%. Aset tetapnya ada penurunan 3%, aset pajak tangguhan ada penurunan 7%, dan aset tidak lancar lainnya ada penurunan juga 4%, sehingga total aset tidak lancarnya ada penurunan 2%. Namun untuk total aset keseluruhan baik lancar dan tidak lancarnya ada kenaikan 25%. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendeknya ada kenaikan 40%, dan liabilitas jangka panjangnya ada penurunan 8%, sehingga total liabilitasnya tetap naik 34%. Sedangkan untuk ekuitas modal saham ada kenaikan juga 3%, tambahan modal di setor juga naik 3%, saldo laba juga naik 38%, untuk kepentingan non pengendali juga naik 3%, dan ekuitas lainnya ada kenaikan juga 6%. Dan total ekuitasnya naik 23%, sehingga total liabilitas dan ekuitas ada kenaikan 25%. Kita beralih ke cash flow. Untuk CFO-nya ada penurunan 9%, sedangkan untuk aktivitas investasinya ada penurunan yang sangat signifikan sekitar 98%, dan aktivitas pendanaan ada penurunan juga 45%. Namun kenaikan atau penurunan bersih kas setara kasnya naik 11%, dan kas dan setara kas awal periode naik sangat signifikan di 417%, dan dampak neto perubahan nilai tukar ada penurunan 58%, dan kas setara kas akhir periode ini naik di 88%, sedangkan capeknya ada penurunan di 17%, dan free cash flow-nya juga ada penurunan di 9%. Kita beralih ke statistik. Untuk statistik laba rugi, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 trennya ini naik ya, walaupun sempat spike di 2018 dan turun di 2019, namun di 2020 mulai naik lagi, dan di kuartal ketiga ini juga naik ya, di sekitar 4.000 lebih lah, ini hampir 5.000, dan kemungkinan untuk tahun ini bisa menyalip pendapatan di tahun 2018 ya, kalau tidak ada halangan, karena target perusahaan untuk tahun ini di sekitar 5.200-an lah untuk pendapatannya. Sedangkan untuk laba kotornya, laba bersih entitas induk, dan laba usahanya cenderung naik ya. Kalau kita lihat di sini cenderung naik, dan paling tinggi di kuartal ketiga 2021. Dan untuk neracanya ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, meskipun agak naik turun, di sini trennya naik ya, dan paling tinggi di saat ini di kuartal ketiga ekuitasnya sangat tinggi dibandingkan dengan liabilitasnya yang tidak begitu signifikan naiknya, dan ini sangat baik. Sedangkan untuk debt to equity ratio-nya ini dari tahun ke tahun trennya nurun ya, dan ini pertanda yang baik,
dan juga secara keuangan ini sangat sehat ya, secara ekuitas ya, karena debt to equity ratio-nya nih jauh di bawah 1 ya, bahkan di bawah 0,5, dan trennya menurun lagi. Sedangkan untuk pemenuhan jangka pendek di sini diwakili dengan current dan quick ratio di sini juga sangat baik ya, karena current dan quick ratio-nya tidak pernah di bawah 1. Dan kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun kecenderungannya naik ya. Untuk profitabilitas dalam 3 tahun terakhir ini sangat sangat baik ya, karena profitabilitasnya prosentasenya naik ya, baik dari gross profit margin, net profit margin maupun operating profit marginnya. Dan kalau kita lihat di sini di ketiga indikator ini persentasenya tidak ada yang di bawah 15% yang untuk kuartal ketiga di 2021. Begitu juga untuk ROE-nya di 3 tahun terakhir ini ada kenaikan ya, kenaikan persentase, dan ini sangat baik. Kita beralih ke arus kas untuk CFO-nya. Kalau kita lihat di sini trennya dari 2016 cenderung naik ya, dan untuk tahun ini di kuartal ketiga CFO-nya mencapai 800 miliar ya. Sedangkan untuk earning per share-nya juga kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun naik, dan saat ini untuk kuartal ketiga di 2021 di sekitar 2000-an lah. Sedangkan untuk dividen per share-nya ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun trennya turun ya. Saya nggak tahu kenapa ini kok turun. Namun untuk average dividen payout ratio-nya masih di 41 ya, mungkin karena di 2017 ini ya. Dia melebihi nilai EPS-nya, makanya masih terjaga di 41%. Padahal kalau kita lihat untuk kuartal ketiga di 2021 perbandingan EPS dan dividennya itu sangat jauh ya. Dan begitu juga untuk dividen yield-nya di 4,3% rata-ratanya. Sedangkan untuk EPS CAGR-nya 5 tahunan ini di 21,9% ya. Untuk day sales outstanding di 42 hari masih sangat baik karena di bawah 45 hari. Sedangkan untuk day in inventory-nya di 104 hari, di bawah rata-rata 5 tahunannya ya. Saya rasa ini baik, juga sangat baik. Sedangkan untuk payable product-nya di 39 hari juga sangat baik. Untuk cash conversion cycle di 107 kali dalam setahun ya. Sedangkan untuk asset turnover-nya juga sangat baik di 1,19 hari, 1,19, rasionya di 1,19. Sedangkan untuk working capital-nya ini masih positif dan free cash flow-nya juga positif. Saya rasa tidak ada potensi cash burn di sini ya. Dan untuk max piutang ini kalau saya coba hitung dari day sales outstanding di sini dengan revenue tahun ini harusnya maksimum piutangnya itu tidak lebih dari 589 ya. Namun kalau kita lihat di sini piutangnya itu di 630, artinya ada sekitar berapa? 6% mungkin ya. 6% yang belum tertagih gitu ya. Mungkin ini jadi red notice ini, kenapa kok bisa melebihi day sales outstanding-nya ya, maksimum piutangnya ya, kalau kita hitung itu. Dengan untuk maksimum inventory-nya di dalam setahun itu setidaknya di 1038 miliar. Dan kalau kita lihat di sini inventory-nya melebihi dari inventory yang coba saya hitung dalam setahun ini. Sebenarnya kalau terlalu tinggi itu tidak baik juga ya, tapi kalau terlalu rendah artinya company ini nggak bisa ngejar permintaannya ya. Namun di sini kalau saya rasa tidak lebih dari berapa persen ini, 25%, artinya ya masih bisa dibilang wajar lah. Sedangkan untuk COGS per harinya ini di 9,9 billion ya per day-nya. Nah, dari sini kita bisa hitung maksimum inventory-nya dengan mengalihkan ke nominal day in inventory ini ya. Kalau kita mau ngitung maksimum inventory yang acceptable lah.
Kita beralih ke valuasi. Seperti biasa saya coba tampilkan beberapa valuasi di sini. Di sini sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, di Benjamin Graham Method dan DCF EPS ini saya kurangi tingkat growth-nya, karena kalau pakai growth yang 23% tadi itu 21 ya, 21% tadi itu eh, nominal harga wajarnya bisa naik tinggi nih, makanya saya turunkan. Dan ini saya turunkan di sini masih, kalau kita lihat masih di rata-ratanya di 21.000 ya. Kalau kita lihat masih ada margin of safety di 39%. Namun di sini kalau kita lihat lagi di PBV-nya juga bisa dibilang mahal ya, karena tidak ada margin of safety-nya. Bahkan ini kalau kita lihat minus ya. Harga wajarnya kalau kita lihat jauh di bawah harga sekarang. Pada saat ini dibuat harganya itu di sekitar 12.900-an ya. Tapi kalau kita lihat rata-rata masih bisa dibilang murah lah ya. Kita beralih ke price performance. Di sini saya coba tampilkan harga unik dari tahun 2016 akhir hingga 2000 hingga saat ini ya. Kalau kita lihat di 2016 akhir ini harganya di bawah 2000 ya, dan kalau lihat saat ini sudah hampir 13.000 ya. Artinya kalau teman-teman hold saham ini dari 2016 akhir, mungkin udah 6 kali bagger ini teman-teman, ini 5 atau 6 kali bagger ya. Namun kalau kita lihat kenaikan signifikannya itu di tahun ini ya, dia di sekitar mungkin Februari atau Maret April lah. Kalau kita lihat kenaikannya sangat signifikan di sini, dari 4 ribuan ke 2 kali lipat lebih lah ini. Dan saya rasa saham ini masih bisa naik ke sekitar 20 ribuan ya, karena EPS-nya sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan harganya masih sangat jauh ya. Kalau kita bandingkan dengan United Tractor, mungkin yang EPS-nya beda 200 rupiah dari Unik, ke harganya sekarang sudah di 22.000 ya. Padahal kalau kita lihat profitabilitasnya tidak jauh beda lah dengan Unik, paling beda 2 atau 3% lah. Mungkin yang membuat saham ini lambat naik karena dividennya nggak sebesar United Tractor mungkin ya. Tapi balik lagi teman-teman, di sini saya cuman memprediksi ya. Saya nggak bisa memastikan, dan saya tidak merekomendasikan atau menganjurkan teman-teman untuk beli saham ini. Teman-teman harus riset lagi untuk jika nanti mau beli atau melepas saham ini. Nah, seperti biasa sebelum saya tutup, saya coba summary-kan di sini. Unik ini mempunyai neraca keuangan yang sangat sehat dan juga profitabilitasnya sangat baik, dan apalagi valuasinya juga masih murah. Dan tahun depan akan ada pembangunan atau perluasan pada lapangan produksi Pacul 2 yang akan menambah kapasitas sekitar 120.000 metrik ton per tahun untuk LAB, dan saat ini sedang ditenderkan. Dan juga perusahaan menargetkan sebesar 370 juta US dollar, di mana ini naik sekitar 34% dibanding kuartal ketiga saat ini ya. Dan untuk labanya ditargetkan sekitar 50 jutaan, 50 juta US dollar. Dimana kalau kita TTM kan mungkin EPS-nya ini malah mungkin turun ya, ke 1.800 ya. Dimana saat ini di 2000-an lah. Namun nggak tahu lagi nih apakah nanti labanya akan akurat segitu atau gimana, kita lihat aja nanti. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.